Hari keempat pasca insiden kebakaran Glodok Plaza, Polsek Metro Taman Sari dan Puslap 4 Polri melakukan penyisiran area dalam Glodok Plaza guna mencari titik-titik kemungkinan lokasi korban yang belum ditemukan. Jenazah yang telah dievakuasi ke RS Polri juga masih dilakukan identifikasi. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV, ada Nadia Soraya dari Glodok Plaza dan Elma Rosana langsung dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, bagaimana hasil penyisiran bagian dalam Glodok Plaza pada hari ini? Ya, selamat sore Anggi. Penyisiran yang dilakukan oleh Polsek Metro Taman Sari dari Puslap Polri, juga dari Damkar, tadi juga ada BPBD didampingi oleh pengelola Glodok Plaza. Ini tadi berlangsung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Artinya proses penyisiran ini hanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Dan tadi berdasarkan informasi yang saya peroleh ada terdiri dari 15 personil kepolisian, 15 personil Damkar, dan juga 11 personil BPBD. Dan tadi dalam proses penyisiran ini juga membawa beberapa alat begitu yang bertujuan untuk memotong pilar-pilar guna mempercepat proses penyisiran yang bertujuan untuk mencari apakah masih ada korban lainnya yang tertimbun di puing-puing yang berada di lantai 8 dan juga di lantai 9. Tadi juga saya sempat selain ada pernyataan dari Kasih Ops Sudin Gulkarmat Syarifuddin, dan juga tadi saya sempat mendapatkan informasi dari pihak kepolisian dan diperlihatkan juga untuk video ataupun situasi terkini begitu di lantai 8 dan juga 9. Ini tadi diperlihatkan memang tumpukan puing-puing ini sangat banyak, dan hal ini yang membuat proses dari penyisiran ini sulit untuk dilakukan. Tadi juga saat saya mengkonfirmasi kenapa untuk penyisiran ini hanya berlangsung selama 1 jam, ini lantaran juga masih kurangnya alat-alat yang bertujuan untuk penyisiran. Selain itu, untuk tadi juga didampingi dari pengelola Glodok Plaza ini lantaran untuk menyisir begitu area-area mana saja yang mungkin mudah ataupun aman untuk dilewati dari tim BPBD maupun Damkar dan juga pihak dari Polsek Metro Taman Sari. Di samping itu juga besok akan dilakukan proses evakuasi ataupun proses penyisiran kembali, di mana untuk proses dari apelnya sendiri ini akan dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Artinya besok memang untuk sudah satu komando di bawah komando dari Polsek Metro Taman Sari, namun nantinya juga tetap ada dari tim rescue begitu dari tim Damkar sebanyak 10 orang. Dan hingga saat ini memang yang kita ketahui untuk proses pencarian ini baru ada sebanyak 8 kantung jenazah yang sudah dihantarkan begitu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk sementara itu yang dapat saya laporkan, Anggi, kembali ke studio. Baik, dari rekan Nadia kita ke rekan Elma. Elma, sore hari ini apakah sudah ada update info berkenaan dengan proses identifikasi di rumah sakit? Ya, Anggi dan juga pemirsa, proses identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza ini masih terus berlangsung di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pagi ini dan siang ini sudah ada tambahan 2 laporan dari keluarga korban, yang mana tadi membawa kartu keluarga dan juga kakak melampirkan beberapa dokumen dan juga telah melakukan sampel DNA. 2 keluarga korban ini atas nama Dian Cahyanti dan juga Sinta Amelia, sehingga total dari RS Polri Jakarta ini telah menerima 14 laporan keluarga korban, yang mana tadi menurut keterangan dari KBDFI atau Disaster Victim Identification RS Polri Jakarta, Kombes Pol Ahmad Fauzi memastikan bahwa 14 keluarga korban yang telah melapor ini sama dengan 14 daftar nama korban kebakaran Glodok Plaza. Nah, terkait dengan proses identifikasi, tadi juga dikatakan bahwa ada beberapa kendala, karena dari 8 kantung jenazah yang telah diterima oleh RS Polri Kramat Jati, ini dari 8 kantung jenazah tersebut memang kondisinya jenazahnya ini telah hangus terbakar, sehingga memang secara visual ini sulit untuk dibedakan. Dan untuk sampel DNA pun ini tidak bisa dilakukan secara menggunakan proses identifikasi sidik jari. Dan untuk kendala yang kedua ini tadi dari Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan bahwa kejadian kebakaran dari Glodok Plaza adalah open disaster, yang mana open disaster ini berarti bahwa semua orang ini bisa menjadi korban yang masuk ke dalam Glodok Plaza tersebut, dan belum bisa dipastikan berapa jumlah korban pastinya, karena mengingat Glodok Plaza ini adalah tempat umum yang mana siapa saja bisa masuk, dan bisa ada kemungkinan bahwa keluarga korban ini tidak menyadari bahwa korban ada di situ. Untuk selanjutnya,
dari proses identifikasi Anggi dan juga pemirsa ini dilakukan tidak dapat menggunakan sidik jari, namun dapat digunakan menggunakan sampel DNA, yang mana sampel DNA ini adalah proses identifikasi yang paling bisa diandalkan. Tadi dari 2 keluarga korban yang telah melapor ini telah dilakukan swab mukosa mulut, sehingga untuk DNA ini memang adalah proses yang paling diandalkan dari proses identifikasi di sini. Dan untuk proses identifikasi ini dilakukan secara direct maupun indirect, yaitu proses identifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk proses identifikasi direct atau secara langsung, ini tadi keluarga korban diminta untuk membawa seperti sikat gigi, yang dipastikan sikat gigi itu adalah milik korban. Untuk proses identifikasi secara indirect atau secara tidak langsung, ini melalui sampel DNA yang tadi sudah saya sebutkan seperti swab mukosa mulut. Dan untuk proses identifikasi selengkapnya kita akan mendengarkan keterangan dari KBDFI RS Polri Kramat Jati, Kombes Pol Ahmad Fauzi berikut ini. Kemungkinan lebih cepat bisa saja, ya, tapi umumnya biasanya agak lebih lambat karena kondisi barang bukti yang kita bawa ke lab DNA juga kondisinya kan sulit. Ya. Jadi nanti sampai kita maksimal melakukan pemeriksaan, kemudian sampel DNA sudah keluar, baik antemortem dan postmortem, itu langsung kita adakan rekonsiliasi. Kita adakan pencocokan apakah dari data AM dan data PM yang kita dapatkan itu apakah ada yang cocok gitu ya. Nanti seperti biasa kita adakan sidang rekonsiliasi, ketika cocok maka kita umumkan. SDM dan sarana prasarana alhamdulillah cukup ya. Hanya saja memang data antemortem yang masih kita perlu dalami. Seperti contoh misalnya kan ada beberapa korban yang terindikasi adalah bagian dari kru pesawat. Nah kita tahu bahwa kru pesawat itu kan punya data rekam medis yang cukup baik di Balai Kesehatan Penerbangan. Nah kita akan bersurat besok, mudah-mudahan dari Balai Kesehatan Penerbangan memiliki datanya. Dan itu mudah-mudahan bisa membantu melengkapi data antemortem. Ya, Anggi dan juga pemirsa, memang proses identifikasi ini tadi dikatakan akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 pekan. Namun bisa lebih lama mengingat tadi memang ada beberapa kendala yang dihadapi. Ini tentu menjadi tantangan bagi RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk mempercepat dari proses identifikasi. Kembali ke Anda, Anggi di studio. Elma Rosana melaporkan dari RS Polri dan sebelumnya ada rekan Nadia Soraya melaporkan dari Plaza Glodok. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.